Upacara dalam rangka memperingati kesaktian Pancasila dilaksanakan di lapangan upacara kantor Gubernur Maluku Utara. Implementasi pembangunan sekolah rakyat dibutuhkan sinergitas antar instansi pemerintah dalam pengelolaan sekolah rakyat. Salam jumpa pemirsa, program Maluku Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda dalam edisi Rabu 1 Oktober 2025 bersama saya Leonard Patipelohi. Dan pemirsa, kami Lembaga Penyiaran Publik TVRI mengucapkan selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2025. Pancasila Perekat Bangsa menuju Indonesia Raya. Pemirsa, kita ikuti berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama. Upacara dalam rangka memperingati kesaktian Pancasila dilaksanakan di lapangan upacara kantor Gubernur Maluku Utara. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe bertindak sebagai inspektur upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2025. Upacara dilaksanakan di lapangan upacara kantor Gubernur Maluku Utara yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe. Di Hari Kesaktian Pancasila ini diperingati untuk mengingatkan pada sejarah masa lampau yang digugat setelah kemerdekaan oleh Gerakan 30 SPKI, sehingga upacara di tanggal 1 Oktober ini menjadi titik temu bahwa Pancasila masih menjadi bagian dari negara yang harus dipertahankan. Wakil Gubernur Maluku Utara dalam wawancaranya dengan awak media menyampaikan bahwa semangat dan nilai-nilai Pancasila harus terus dilanjutkan. Hari ini alhamdulillah puji Tuhan baru saja kita lakukan upacara tanggal 1 Oktober. Setiap tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Ada dua nilai yang sesungguhnya dimaknai dari Hari Kesaktian Pancasila. Pertama, mengingatkan kita pada sejarah masa lampau yang digugat setelah kemerdekaan kita lewat gerakan PKI dan seterusnya. Karena itu upacara tanggal 1 Oktober menjadi titik temu kita bahwa ternyata Pancasila masih kita butuh. Pancasila masih menjadi bagian dari negara kita. Dan karena itu nilai-nilainya perlu dilanjutkan. Itu yang semangat itu yang harus ditangkap. Dan nilai yang kedua yang kami ingin menyampaikan kepada seluruh ASN agar kita jadikan pandangan hidup Pancasila dalam praktik kehidupan kita sehari-hari, sehingga nilai kebangsaannya terus utuh, nilai persatuan, gotong royong, mengajarkan nilai falsafah dalam Pancasila itu betul-betul diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wakil Gubernur Maluku Utara juga menambahkan, masyarakat juga bisa terus menikmati proses pembangunan yang diikuti oleh OPD, ASN, birokrasi yang terus bekerja keras untuk rakyat agar rakyat dapat merasakan kemerdekaan sebuah provinsi yang diwarnai dengan aspek pembangunan yang sementara dilakukan di Sofifi. Di akhir upacara juga dilakukan launching tema dan logo Hari Ulang Tahun Provinsi Maluku Utara ke-26 yang ditandai dengan pelepasan balon ke udara. Leonard Patipelohi, Hendris Nanlohi, TVRI Maluku Utara melaporkan. Sementara itu Polda Maluku Utara menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober 2025 di halaman markas besar Polda Maluku Utara di Sofifi. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila dipimpin langsung oleh Kapolda Maluku Utara Irjen Polwaris Agono. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang dihadiri seluruh jajaran kepolisian berlangsung hikmat di Markas Besar Polda Maluku Utara Rabu pagi. Kapolda Maluku Utara Irjen Polwaris Agono menegaskan bahwa Pancasila merupakan perekat bangsa yang harus senantiasa dijadikan pedoman hidup. Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan penting untuk membawa Indonesia menuju kehidupan yang lebih makmur, sejahtera, bersatu, dan beradab. Kapolda Maluku Utara mengajak seluruh elemen masyarakat di Maluku Utara untuk bersama-sama menjaga persatuan bangsa
Kapolda juga menekankan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, namun harus dihayati dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Pagi ini kami melaksanakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila adalah perekat bangsa untuk menuju Indonesia Raya yang lebih makmur, lebih sejahtera, lebih bersatu dan beradab. Kita jaga Pancasila ini karena Pancasila adalah pandangan hidup kita. Juga Pancasila ini menjadi landasan dari dan sumber dari segala sumber hukum. Oleh sebab itu, apapun yang akan terjadi terhadap Pancasila kita harus tegakkan. Tidak boleh ada pihak-pihak tertentu yang akan merorong. Kalau ada yang merorong harus kita lawan. Ya, demi Pancasila dan demi Republik Indonesia lebih jaya. Terima kasih. Melalui momentum Hari Kesaktian Pancasila, Kapolda Maluku Utara berharap semangat kebersamaan dan persatuan terus terjaga, sehingga Indonesia khususnya Maluku Utara semakin maju dalam bingkai keberagaman. Sandi Sunarto, M. Gifari, TVRI Maluku Utara, melaporkan. Pemirsa, sebagai warga negara Indonesia, setiap tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Apa makna Hari Kesaktian Pancasila serta harapan para pemimpin di pemerintah Provinsi Maluku Utara? Berikut liputannya untuk Anda. Saya Dr. Anda Hayria MSc, staf ahli gubernur bidang hukum politik dan pemerintahan, menyampaikan bahwa peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang tiap tahun kita peringati tanggal 1 Oktober merupakan suatu momen yang terpenting dan suatu hal yang perlu kita peringati karena 1 Oktober merupakan suatu sejarah penting. Mengapa sampai ada 1 Oktober? Melalui suatu perjalanan panjang dari beberapa perjuangan-perjuangan yang disampaikan, yang diberikan oleh pejuang-pejuang kita. Jadi saya selalu mengajak pada seluruh, terutama kepada aparatur sipil negara, mari kita mengenang jasa para pahlawan yang telah memberikan jasa yang begitu besar sehingga kita dalam kondisi yang aman, tentram, dan menuju kepada Indonesia Emas tahun 2045. Mari semangat Hari Kesatuan Pancasila 1 Oktober 2025. Sehat selalu untuk para pahlawan dan seluruh masyarakat, khususnya Maluku Utara. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Haji Abdul Karim, Kepala Bagian Protokol Provinsi Maluku Utara. Menyangkut dengan Hari Kesaktian Pancasila yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober tahun 2025, pemerintah Provinsi Maluku Utara melaksanakan edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia terkait dengan tema pelaksanaan upacara Hari Kesaktian Pancasila ini adalah Pancasila adalah perekat dan menuju Indonesia Raya. Dan ini yang akan ditanamkan sesuai dengan amanat secara lisan yang disampaikan oleh pimpinan Wakil Gubernur Maluku Utara sebagai Inspektur Upacara. Tadi sudah menyampaikan bahwasanya Pancasila sebagai ideologi dan tidak bisa digantikan dengan yang lain. Olehnya itu beliau menyampaikan bahwasanya seluruh aparatur sipil negara lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara tetap melaksanakan apa-apa yang telah ditanamkan di dalam nilai-nilai Pancasila melalui Pancasila yang tadi sudah disampaikan juga oleh Wakil Gubernur Maluku Utara. Untuk pelaksanaan kali ini diikuti oleh seluruh elemen pemerintah daerah mulai dari pimpinan, kemudian eselon 2, eselon 3 dan seluruh aparatur sipil negara yang sama-sama berkumpul untuk melaksanakan Hari Kesaktian Pancasila di tahun 2025 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahwan Kaswamba, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Maluku Utara. Memaknai Hari Kesaktian Pancasila
yang kita laksanakan pada hari ini sesungguhnya ini adalah momentum untuk mengingatkan kembali kita dan generasi yang hidup saat ini bahwa perjuangan untuk menyatukan NKRI dari berbagai elemen-elemen yang kemudian bersatu di bawah Panji Pancasila itu telah berhasil dilakukan oleh para pendahulu kita. Oleh karena itu apa yang dilakukan hari ini dapat dicontohi oleh generasi-generasi yang akan datang. Pemirsa, program Maluku Utara hari ini akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Laut, hamparan biru, rumah bagi jutaan kehidupan yang tak terlihat dari permukaan. Di dalam dinginnya arus, raksasa lembut menari-nari, menjadi penanda keharmonisan dan keseimbangan alam yang berkelanjutan. Setiap langkah kecil dan uluran tangan peduli adalah suara lantang untuk melindungi laut. Konservasi terumbu karang adalah upaya menjaga, melindungi, dan mengelola secara lestari agar bermanfaat secara ekologis, ekonomi, dan sosial bagi masyarakat. Pada saat musim timur kami para nelayan biasanya tidak melaut. Jadi dengan adanya wisata ini kita mendapatkan penghasilan tambahan. Alam sudah menyediakan segalanya. Selamatkan laut mulai dari kita. Pelestarian bukan hanya sekedar puisi, namun sebuah aksi nyata sebagai tanggung jawab kita bersama. Jaga laut, cegah dari kepunahan, stop eksploitasi biota laut. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Maluku Utara hari ini. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah daerah Maluku Utara terus berupaya untuk mendukung pembangunan sekolah rakyat. Implementasi pembangunan sekolah rakyat dibutuhkan sinergitas antar instansi pemerintah dalam pengelolaan sekolah rakyat. Dalam menghadirkan sekolah rakyat di daerah ini, pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia terus berupaya agar pelayanan sekolah rakyat berjalan sesuai asca cita Presiden Prabowo Subianto. Saat peresmian Sekolah Rakyat Dasar 7 Tidore Kepulauan, Kepala Sentra Wasana Bahagia Osep Mulyani menyampaikan, sebagai bagian dari UPT Kementerian Sosial, pemerintah terus memberikan pelayanan terpadu terkait dengan asistensi rehabilitasi sosial yang ruang lingkupnya ada di wilayah Maluku Utara dan Maluku. Kolaborasi kita, karena kerja ini kerja bareng gitu kan, antara dinas sosial sama kami. Kami dari pemerintah pusat, sentra ini, melakukan kegiatan itu memang tidak terpisah. Kita bagian dari pemerintahan gitu kan, dan kita mensupport terhadap pemerintah daerah yang ada di wilayah kerja kami untuk bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara maksimal, utamanya terkait dengan asistensi rehabilitasi sosial. Nah, khusus yang sekolah rakyat, ini program prioritas Pak Prabowo, Pak Presiden, sehingga semua kementerian, lembaga, dan Pemda itu saling mendukung untuk penyelenggaraan sekolah rakyat ini. Dan kebetulan yang menjadi siswa ini merupakan dari keluarga-keluarga desil 1, desil 2 yang diambil dari data terpadu Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Itu yang ada di sini. Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara, Senkasi, menambahkan, eksistensi sekolah rakyat berbeda dengan sekolah-sekolah reguler yang ada. Sendiri berharap mereka tetap berbeda dengan sekolah-sekolah reguler.
tentu dengan pendidikan yang mereka dapat sampai pada pembinaan karakter, pembentukan karakter akan diberikan ke siswa. Bukan saja siswa yang diberikan ke sekolah rakyat atau mengikuti sekolah rakyat, tetapi nanti ke depan orang tua siswa yang punya rumahnya belum layak huni akan Kementerian Sosial membantu merehabilitasi. Kemudian ada orang tua yang punya usaha kecil, Pemprov dan Kemensos akan membantu modal usaha bagi orang tua calon siswa. Untuk saat ini sekolah rakyat sendiri kami bersama balai ini baru fokus di 3 wilayah, yaitu 1 wilayah Kabupaten Maluku Utara, 1 wilayah di Tidore Kepulauan, dan 1 di Kota Ternate. Kita belum menjangkau ke kabupaten kota yang lain. Nah, harapan ke depan Pulau Taliabu, Mortai, Halsel, Tikep, Halteng juga sudah siap untuk mengusulkan pembangunan sekolah rakyat di wilayahnya masing-masing. Dengan adanya sekolah rakyat diharapkan bisa lahir generasi muda Maluku Utara yang tangguh dan berdaya saing melalui akses pendidikan yang layak dan setara. Leonard Patipelohi, Hendrits Nanlohi, TVRI Maluku Utara melaporkan. Kebakaran menghanguskan 10 lapak di kawasan UMKM Kelurahan Mangga 2 Utara, Ternate Selatan, Kota Ternate pada Selasa siang sekitar pukul 11:50 waktu Indonesia Timur. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran melanda lapak pedagang di sepanjang Jalan Mangga 2 Toboko, Kelurahan Mangga 2, Ternate Selatan, Kota Ternate. 10 lapak ludes dilalap api pada Selasa 30 September 2025 siang kemarin. Kebakaran terjadi sekitar pukul 11:50 waktu Indonesia Timur. Api diduga berasal dari belakang salah satu lapak dan dengan cepat menjalar ke bangunan lainnya yang didominasi material kayu. Akibatnya 10 lapak pedagang nyaris terbakar habis. Petugas pemadam kebakaran Kota Ternate menurunkan 3 unit mobil pemadam kebakaran dan 30 personel membantu TNI dan Polri serta masyarakat untuk melakukan si jago merah. Api berhasil dipadamkan setelah 30 menit kemudian. Ya, kalau informasi yang terima tadi itu kendaraan keluar dari posko itu kurang 10 jam 12. Itu unit meluncur ke arah Capek. Berapa armada Pak yang dikerahkan? 3. Ada berapa petugas pemadam kebakaran yang juga dikerahkan? 30-an. Ada 30-an. Pak, dugaan sementara? Sementara kita fokus pemadaman. Itu mungkin dari kepolisian. Ada kurang lebih berapa lapak Pak berdasarkan informasi yang berhasil dipadamkan? Tadi yang saya dengar kabar-kabar yang disamping kita 5. Itu nanti saya lihat lagi. Bang ya. Petugas pemadam kebakaran melakukan pembersihan puing-puing bangunan yang terbakar. Setelah kebakaran, kepolisian telah memasang garis polisi untuk keperluan penyelidikan dan penyebab kebakaran. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kami akan hadirkan beragam informasi lainnya dalam segmen Klik Sulampa. Saat memberikan kuliah umum di hadapan mahasiswa S1, S2, dan S3 di kampus Unhas Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai kebijakan impor adalah kebijakan berbahaya yang dapat menghancurkan negara serta mematikan petani dalam negeri. Bertempat di kampus Unhas di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, saat memberikan kuliah umum, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan di hadapan ratusan mahasiswa S1, S2, dan S3, kebijakan impor harus diintervensi pemerintah. Larangan impor harus diberlakukan apabila hasil pertanian para petani tanah air sanggup memenuhi kebutuhan dalam negeri. Mentan mengakui pertanian dalam negeri mengalami kemajuan dan memastikan tahun ini adalah swasembada tercepat. Ini
sangat baik untuk kita sharing perkembangan Indonesia sektor pertanian di tingkat nasional dan dunia. Pertanian kita alhamdulillah cukup maju dan baik di atas kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, Pak Presiden kita. Sekarang ini insya Allah kalau tidak ada arang bintang, ini adalah swasembada tercepat. Tahun ini swasembada beras. Selain menilai kebijakan impor dapat menghancurkan petani dalam negeri, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga menegaskan tidak akan gentar melawan para mafia pangan. Satu lagi dapur makan bergizi gratis akan segera terbentuk di Kabupaten Wakatobi. Dapur yang berlokasi di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan saat ini telah masuk dalam tahap persiapan dan sedang menunggu hasil verifikasi dari tim Badan Gizi Nasional. Tim penilai kelayakan dari Badan Gizi Nasional telah menyelesaikan proses verifikasi dapur makan bergizi di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi. Apabila proses verifikasi berjalan lancar, maka Wakatobi akan memiliki 5 dapur makan bergizi yang siap beroperasi. Terdiri dari 3 dapur di Kecamatan Wangi-Wangi dan 2 dapur di Wangi-Wangi Selatan. Proses verifikasi meliputi pengecekan fasilitas, standar kebersihan, kelengkapan peralatan, serta kemampuan sumber daya manusia yang akan mengelola dapur. Hasil penilaian ini menjadi dasar penentuan apabila dapur tersebut dinyatakan layak untuk beroperasi dan siap melayani penyedia makanan bergizi bagi siswa-siswi penerima manfaat. Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kabupaten Wakatobi Rajuli menjelaskan, setelah dapur tersebut selesai diverifikasi, tahap berikutnya adalah penetapan surat keputusan Kepala SPPG yang akan memimpin dan mengelola SPPG baru tersebut. Penambahan dapur ini diharapkan dapat memperluas akses siswa-siswi di Wakatobi untuk mendapatkan makanan sehat dan bergizi sebagaimana program prioritas pemerintah. Wangi-Wangi Selatan itu masih ada 1 yang masuk tahap persiapan dan ini sementara proses dan kemarin terakhir kami koordinasi persiapannya sudah selesai, tinggal menunggu hasil verifikasi. Tadi kami sudah mendapatkan informasi bahwa dapur itu sudah masuk tahap tingkat tahap survei tahap akhir. Setelah ditinjau lagi semuanya sudah lengkap. Keberadaan dapur makan bergizi gratis bukan hanya memberikan manfaat bagi peserta didik, namun juga menjadi penggerak perekonomian lokal karena melibatkan petani, nelayan, serta pelaku usaha mikro di daerah tersebut. Amran Mustar Ode, kontributor TVRI Sultra melaporkan. Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia, POPSI Gorontalo, akan melaksanakan turnamen bola biliar setiap bulan. Hal ini disampaikan Ketua POPSI Gorontalo Thomas Mopili saat menutup kejuaraan biliar POPSI Gorontalo Home Turnamen di Kabupaten Gorontalo. Pembinaan olahraga biliar Gorontalo terus digenjot pengurus Provinsi Pengprov Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POPSI Gorontalo. Salah satunya pada kegiatan POPSI Gorontalo Home Tournament yang berlangsung di Borneo Biliar Telaga, Kabupaten Gorontalo. Saat menyaksikan babak final kejuaraan bola biliar POPSI Home Tournament yang diikuti para pebiliar Gorontalo, Ketua Pengprov POPSI Gorontalo Thomas Mopili mengatakan, untuk memperoleh atlet potensial selain pembinaan yang intensif, harus didukung dengan kompetisi atau turnamen yang rutin. Oleh karena itu, POPSI Gorontalo ke depan akan menggelar event secara rutin dan bergilir dilakukan di semua daerah kabupaten kota, termasuk rumah-rumah biliar di Gorontalo. Event yang digagas Pengprov POPSI Gorontalo ini merupakan ajang pencarian bibit-bibit muda pebiliar Gorontalo, serta menjadi wadah evaluasi pembinaan olahraga biliar di Gorontalo. Ini salah satu upaya kita mendorong semangat daripada anggota kita. Kita akan bikin agenda tetap daripada POPSI Provinsi dan kita akan menyurat di kabupaten kota. Setiap bulan itu kita adakan turnamen, apakah itu sifatnya eksibisi, tetapi kita beri bonus agar semangat peserta yang ikut dari kabupaten kota. Saya kira demikian. Pada babak final POPSI Gorontalo Home Tournament 2025 keluar sebagai juara kategori putri Farah dari Bintang Champion, sedangkan pebiliar putra Ikro dari klub Zau
keluar sebagai pemenang pertama. Untuk juara pertama masing-masing baik putra dan putri meraih bonus sebesar 10 juta rupiah, sedangkan runner-up mendapatkan bonus sebesar 5 juta rupiah. Ferdi Sanggor, TVRI Gorontalo melaporkan. Pemirsa, demikianlah beragam informasi dari segmen Klik Sulampa. Kita beralih ke informasi selanjutnya, yaitu kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi tentang perakiran cuaca Maluku Utara yang berlaku besok hari Kamis 2 Oktober 2025. Data perakiran cuaca ini kami peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kami dengan Anda dalam program Maluku Utara hari ini. Pemirsa, kami Lembaga Penyiaran Publik TVRI mengucapkan selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2025. Pancasila perekat bangsa menuju Indonesia Raya. Dan berikutnya kami mengajak Anda untuk menyaksikan program acara Maluku Utara Bicara. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.